Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Ya, tidak terasa kita sudah ada di tanggal 7 ya. Kita akan melakukan perjamuan Tuhan. Dan saya akan meneruskan khotbah saya minggu yang lalu. Ya, kita akan belajar lebih lagi mengenal Kristus ya, terutama dari surat Kolose. Minggu yang lalu kita belajar bersama-sama bagaimana Kristus adalah yang tertinggi, ya, yang termulia, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, dia pencipta segala sesuatu. Dan Yesus yang tertinggi itu, Yesus yang termulia itu telah merendahkan diri menjadi manusia untuk memperdamaikan saudara melalui kematiannya. Amin. Untuk memperdamaikan kita dengan Allah melalui kematiannya. Pagi ini saya ajak kita semua belajar bersama-sama tentang diperdamaikan oleh kematian Kristus. Ini adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Mari kita membaca di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Kolose 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang sudah mendengar tentang Yesus. Tentunya di antaranya adalah saudara dan saya. Saya sejak kecil adalah Kristen. Saya dilahirkan di keluarga Kristen. Kakek saya pendeta. Sekarang ini banyak dari keluarga kami yang melayani sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pendeta. Sejak kecil saya telah banyak mendengar tentang Kristus. Saya rajin ke sekolah minggu dan saya pernah menjadi guru sekolah minggu juga. Nah, banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, termasuk saya, termasuk saudara ya. Kita adalah orang-orang Kristen. Kita beribadah seperti pada kesempatan pagi hari ini, kita melayani Tuhan, kita terlibat di dalam banyak hal berkenaan dengan perkara-perkara rohani. Namun demikian Bapak Ibu, berkaitan dengan tema kita pagi hari ini, diperdamaikan oleh kematian Kristus, maka pertanyaan yang paling penting bagi kita yang telah banyak mendengar Yesus ini, bagi kita yang menyatakan diri sebagai seorang Kristen yang beribadah, yang melayani Tuhan, pertanyaannya adalah apakah kita ini sungguh memahami mengapa kita membutuhkan Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh memahami mengapa kita ini perlu Tuhan di dalam kehidupan kita? Seperti satu pujian lama itu indah sekali ya. Ku perlu Tuhan dalam hidupku. Ku perlu Tuhan di setiap waktu. Di senang dan susah, ku perlu Dia. Ku perlu Tuhan selamanya. Pujian yang sangat indah, tetapi pertanyaannya adalah mengapa kita butuh Tuhan? Mengapa kita perlu Yesus? Mengapa kita
membutuhkan Kristus? Ini pertanyaan yang sangat penting. Nah, berkaitan dengan itu, seringkali manusia itu melihat bahwa masalah terbesar dalam hidupnya itu adalah hal-hal yang sifatnya jasmani, Bapak Ibu ya. Kebanyakan orang berpikir masalah besarnya adalah masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah masa depan, dan lain sebagainya. Dan itulah yang menyebabkan orang datang kepada Yesus karena masalah-masalah itu. Saya mau mengatakan bahwa pergumulan yang saya katakan semuanya itu nyata. Kita semua bergumul ya dalam masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah masa depan. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa masalah yang jauh lebih besar dari semuanya itu adalah bahwa tanpa Kristus manusia itu terpisah dari Allah karena dosa. Amin Bapak Ibu. Ini sesungguhnya masalah terbesar kita. Karena itu Bapak Ibu, kebutuhan besar kita bukanlah bagaimana kita supaya dapat hidup lebih nyaman, bagaimana kita memiliki kehidupan yang jauh lebih baik, atau masalah-masalah hidup kita segera terselesaikan. Kebutuhan terbesar manusia adalah kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Dan itulah yang seharusnya membuat kita datang kepada Yesus. Amin. Kita ini perlu Tuhan karena kita butuh diperdamaikan dengan Allah. Dan itulah sebabnya kenapa Yesus Kristus datang ke dunia ini. Yesus datang bukan hanya untuk memberi nasihat, untuk memberi pertolongan dalam hal-hal kebutuhan fisik kita, tidak. Yesus datang adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa dan membawa kita kembali ke dalam hubungan yang benar dengan Allah. Ini tujuan Yesus datang ke dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, melalui Kolose pasal 1 ayat 21 dan sampai 23 ini, Rasul Paulus menunjukkan perjalanan hidup orang percaya. Perjalanan hidup saudara dan saya. Dahulu kita ini jauh dari Allah. Tetapi sekarang di dalam Kristus kita dekat dengan Allah. Amin. Bapak Ibu dekat dengan Allah. Dahulu kita ini hidup di dalam dosa. Tetapi di dalam Kristus kita telah menerima pengampunan. Itulah tujuan Kristus datang. Dahulu kita adalah musuh-musuhnya Allah. Tetapi melalui salib Kristus kita dijadikan anak-anak Allah. Inilah perjalanan kehidupan iman kita yang sejati Bapak Ibu. Mari pada kesempatan pagi hari ini kita mau belajar lagi melihat betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dia datang, dia mencari kita. Ketika kita masih menjauh, ketika kita menjadi seterunya Allah, dia mengasihi kita. Ketika kita masih berdosa, dan dia mati bagi kita, supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Karena itu sebagai orang percaya, terutama di era zaman ini saudara ya, pertanyaannya adalah bukan apakah saya sudah menjadi seorang Kristen, tetapi apakah saya sudah sungguh diperdamaikan dengan Allah melalui Kristus Yesus. Amin. Apakah kita sudah memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Itulah inti Injil Bapak Ibu. Sebab apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa. Amin. Apa artinya kita sukses di dalam banyak hal, tetapi pada akhirnya kita terhilang dari persekutuan dengan Allah. Itu sebabnya mari kita melihat beberapa hal kebenaran ya tentang firman Tuhan ini supaya kita semakin mengenal Kristus, supaya kita semakin menghargai salibnya Bapak Ibu ya. Supaya kita semakin mau hidup bagi Kristus. Inilah juga tujuan kita melaksanakan perjamuan Tuhan. Supaya kita mengingat kembali siapa Yesus, apa yang telah dia lakukan untuk kita. Dan bagaimana seharusnya kita hidup untuk Kristus.
Mari kita melihat beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama perhatikan, dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa manusia berdosa itu hidup terpisah dari Allah. Inilah persoalan terbesar manusia Bapak Ibu ya, hidup terpisah dari Allah. Paulus di dalam Efesus pasal 2 mengatakan hidup terpisah dari Allah itu hidup tanpa pengharapan. Hidup di bawah bayang-bayang maut. Hidup di bawah kutuk murka Allah, itu mengerikan. Ayat 21 kita membaca tadi, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Jadi sebelum kita percaya Yesus, sebelum kita diselamatkan oleh Yesus, kita ini hidup jauh dari Allah. Nah, kata jauh ini tidak berarti bahwa Allah itu tidak mengetahui kita atau Allah itu meninggalkan manusia, tidak. Allah itu maha hadir Bapak Ibu. Allah itu ada di mana-mana. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada, amin. Dia maha hadir. Jadi terpisah dari Allah itu tidak berarti bahwa Allah tidak hadir. Tidak berarti bahwa Allah tidak ada di antara manusia, tidak. Allah itu tetap hadir. Tidak ada seorang pun yang dapat menjauhi roh Tuhan. Tetapi yang dimaksud terpisah dari Allah, jauh dari Allah adalah bahwa hubungan kita dengan Allah itu rusak karena dosa. Mungkin ada di antara kita ya, anggap aja contoh ya, sedang ada bermasalah ya. Kita ada di ruangan yang sama, kita hadir, tapi kita enggak nyopo saudara ya. Suami istri bisa saja ke gereja sama-sama, orang tua anak bisa ke gereja sama-sama, tapi ada ganjalan kita juga tidak tahu. Allah itu hadir, Allah itu memperhatikan kita. Tetapi kita jauh dari Allah bukan karena kita absen dari kehadiran Allah, tetapi karena kita memiliki hubungan yang rusak dengan Allah. Itu sebabnya Yesaya mengatakan sesungguhnya yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya selalu terbuka untuk kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Tetapi kenapa dia tidak dengar? Kenapa dia tidak mengulurkan tangan? Sebab dosa. Masalah apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kalau kita punya Allah, sesungguhnya kita memiliki semua jawabannya. Jadi yang pertama-tama kebutuhan kita adalah persekutuan dengan Allah. Pemulihan hubungan dengan Allah. Bapak Ibu tentunya ingat sejak awal manusia diciptakan, kita ini diciptakan untuk hidup dekat dengan Allah, untuk hidup bergaul dengan Allah. Adam dan Hawa menikmati hubungan yang sangat indah dengan Tuhan. Namun ketika dosa masuk Bapak Ibu, hubungan itu menjadi rusak. Yang dahulunya Adam sering bersekutu dengan Tuhan. Sebelum dosa masuk, mereka menikmati hadirat Allah. Tetapi setelah dosa masuk, manusia takut dan menjauh dari Tuhan. Ketika Tuhan datang ke taman itu, maka bersembunyilah Adam dan Hawa karena ketakutan. Inilah keadaan kita tanpa Kristus Bapak Ibu. Kita jauh dari Allah. Dan itu semua disebabkan karena dosa. Amin. Ya, dosa yang telah memisahkan dari Allah. Itu sebabnya masalah terbesar manusia sebenarnya bukan hanya masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan. Memang semuanya itu penting, semuanya kita butuhkan. Tetapi masalah yang paling besar adalah hubungan manusia dengan Allah yang rusak karena dosa. Mari Bapak Ibu, tidak ada yang lebih penting dari relasi yang benar dengan Tuhan. Tadi sudah saya katakan, Yesus pernah berkata, apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia kalau jiwa kita binasa? Dosa telah membuat manusia kehilangan tujuan hidupnya. Coba kita baca Roma 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Ayat yang sangat populer ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan itu,
telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya begini Bapak Ibu, manusia itu diciptakan untuk mengenal Allah. Manusia itu diciptakan untuk mengasihi Allah. Manusia itu diciptakan untuk memuliakan Allah. Manusia itu diciptakan untuk memiliki persekutuan yang indah dengan Allah. Tetapi dosa telah membuat manusia hidup menurut keinginannya sendiri. Manusia sekarang mencari kepuasan di luar Tuhan. Manusia mengejar keberhasilan, manusia mengejar kesenangan, manusia mengejar pengakuan manusia. Tetapi semua itu tidak bisa menggantikan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menggantikan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Banyak orang berhasil, banyak orang sukses, banyak orang kaya, tetapi hidupnya kosong, terhilang, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Itu sebabnya kalau kita datang seperti pagi ini, karena kita mengasihi Yesus, karena kita mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Dan pada akhirnya dosa jika tidak diselesaikan, maka dosa akan menuntun kita kepada penghukuman Allah. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18 dikatakan, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di dalam hukuman, Bapak Ibu. Allah adalah Allah yang penuh kasih, tetapi Allah juga adalah Allah yang adil, Allah yang benar. Dia tidak akan membiarkan dosa begitu saja. Itu sebenarnya manusia membutuhkan lebih dari sekedar berkat-berkat jasmani. Manusia membutuhkan juru selamat. Kita membutuhkan Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat. Amin. Kita membutuhkan pemulihan hubungan dengan Allah. Mari Bapak Ibu. Ini mengingatkan kita bahwa seseorang bisa dekat dengan semua aktivitas agamawi. Semua orang bisa sibuk untuk perkara-perkara keagamaan. Ya bisa melayani, bisa menyanyikan puji-pujian rohani. Bisa berkhotbah seperti saya. Tetapi belum tentu dia memiliki hubungan yang benar dengan Kristus. Makanya pertanyaan yang penting bagi kita adalah bukan apakah saya ini terlihat sebagai orang Kristen atau tidak. Tetapi apakah saya sungguh-sungguh telah mengalami diperdamaikan dengan Kristus. Amin. Itu yang penting. Dan kalau kita bersama-sama dengan Kristus, Bapak Ibu, kita mendapatkan semua yang kita butuhkan. Dan bersyukur Yesus sudah memperdamaikan kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Amin. Ini berkat yang sangat besar. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu, manusia berdosa itu pada dasarnya itu memusuhi Allah. Kita membaca di dalam Kolose 1 ayat 21 bagian B, dan yang memusuhinya di dalam hati dan pikiran. Ini realitas yang mengerikan. Bapak Ibu berani bermusuhan dengan Tuhan? Berani melawan Tuhan? Saya pikir tidak ada yang berani, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menang melawan Tuhan. Jadi manusia itu tidak hanya jauh dari Allah, tetapi lebih dari itu manusia itu memusuhi Allah di dalam hati dan pikirannya. Bapak Ibu, ini mungkin kebenaran yang sangat keras ya. Ini kebenaran yang mungkin sulit untuk kita terima. Banyak orang mungkin berkata, saya tidak pernah membenci Tuhan. Saya masih percaya Tuhan, saya ke gereja, saya pelayanan. Saya tidak pernah mengatakan, saya enggak suka sama Tuhan. Enggak, saya tidak pernah berkata seperti itu. Tetapi menurut Alkitab Bapak Ibu, permusuhan terhadap Allah itu bukan berarti seseorang mengatakan aku benci Tuhan. Aku enggak suka sama Tuhan, tidak. Tetapi permusuhan terhadap Allah itu terlihat ketika manusia itu tidak mau hidup di dalam kehendak dan pimpinan Tuhan. Saudara, saat kita hidup menurut jalan kita sendiri, sebenarnya kita sedang memusuhi Allah. Makanya kata Rasul Paulus, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah penuntun
ke dalam seluruh kebenaran. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus atau kalau kita menolak pimpinan Roh Kudus, sama saja kita melawan Allah, kita memusuhi Allah, saudara. Jadi kalau kita tidak mengatakan amin terhadap firman Tuhan, kita memusuhi Allah. Kalau kita menolak kehendak Tuhan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kita ini memusuhi Allah. Wow. Saat kita menyimpan kebencian dan tidak mau mengampuni, kita sedang memusuhi Allah. Coba perhatikan, manusia itu ingin menerima berkat-berkat Tuhan, tetapi seringkali tidak mau diatur oleh Tuhan. Saudara, kalau orang tidak mau diatur, itu memusuhi Allah. Manusia itu seringkali ingin doanya dijawab oleh Tuhan, tetapi tidak mau selalu mentaati firman Tuhan. Ini sikap memusuhi Allah. Jadi dosa itu membuat pikiran manusia itu menjauhi Allah, memusuhi Allah di dalam pikirannya. Melawan Allah di dalam hatinya. Jadi dosa itu bukan sekedar masalah tindakan kita Bapak Ibu, tetapi dosa selalu dimulai dari pikiran. Dosa selalu dimulai dari hati. Sebelum seseorang melakukan dosa, maka sesungguhnya pikirannya, hatinya sudah melawan Allah. Bapak Ibu ingat Kain, ketika Kain hatinya panas dan mukanya muram, Tuhan datang kepada Kain, Kain, mengapakah hatimu panas? Mengapakah mukamu muram? Tidakkah mukamu berseri kalau kamu mau berbuat baik? Saudara, berjaga-jagalah, bertobatlah, sebab dosa sudah mengintip di depan pintu. Dan kalau kamu tidak berkuasa atasnya, kamu akan jatuh dalam dosa. Kain ditegur oleh Tuhan, tapi Kain tidak mau bertobat. Dia telah melawan Allah, memusuhi Allah dengan tidak mau percaya, dengan tidak mau taat kepada peringatan Allah. Dan apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu Kain membunuh adiknya Habel, saudara. Ini dosa. Inilah yang terjadi sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Ular itu berkata kepada Hawa, kalau kamu memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Perhatikan, ada pikiran, ada hati yang ingin menjadi seperti Allah. Hawa, Adam ingin hidupnya menjadi pusat bagi diri mereka sendiri. Mereka menolak Tuhan dalam pikiran, dalam hati mereka. Mereka tidak bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Tetapi mereka bertanya dalam hatinya, apa yang aku inginkan. Itu yang akan aku lakukan. Saudara, orang yang hidup menurut kehendaknya sendiri. Orang yang tidak taat pada kebenaran, orang itu sebenarnya memusuhi Allah. Dan dosa itu yang membuat kita menolak Tuhan, saudara. Coba perhatikan, semua kita senang pada juru selamat. Kita semua senang pada Tuhan yang mau menolong hidup kita. Kita senang pada Tuhan yang mau menyembuhkan kita. Kita senang pada Tuhan yang mau memberikan berkat. Kita senang pada Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Tetapi seringkali kita tidak mau taat kepada Yesus yang adalah Tuhan itu. Kalau berbicara tentang berkat, kita semangat Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tentang pertolongan, jawaban doa, kita paling semangat. Kalau kita bicara tentang mujizat, kita paling semangat. Tapi ketika bicara tentang pertobatan, ketika kita berbicara tentang karakter ilahi, maka sudah mulai kita tidak menyukai Tuhan lagi. Ingat, banyak orang pada masa Yesus, mereka mencari Yesus karena mereka kenyang, mereka mencari Yesus karena mereka melihat mujizat, mereka mencari Yesus bukan untuk taat kepada Yesus, bukan untuk mengikuti Yesus, tetapi untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus. Iman yang sejati bukan datang kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan apa yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Iman yang sejati adalah datang kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Itu motivasi yang benar Bapak Ibu. Mari
Mari kita sungguh-sungguh memahami kebenaran ini. Nah, hal yang ketiga Bapak Ibu, permusuhan dengan Allah itu terlihat dalam perbuatan yang jahat. Nah ini. Kita membaca di ayat 21 bagian C, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Apa yang kita bisa baca dari kebenaran ini bahwa keadaan hati manusia itu akan terlihat melalui cara hidupnya. Kondisi hati seseorang akan terlihat dari perlakuannya, dari sikapnya. Itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Apa yang ada di dalam hati, cepat atau lambat Bapak Ibu, itu akan muncul melalui perkataan. Itu akan muncul melalui keputusan kita. Itu akan muncul melalui sikap kita. Itu akan muncul melalui tindakan kita. Yesus berkata di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-19. Coba kita buka. Matius pasal 15 ayat 19. Matius pasal 15 ayat yang ke-19. Ya, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Artinya dosa bukan hanya masalah tindakan luar kita, dosa itu masalah hati Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dosa itu masalah hati. Manusia tidak menjadi berdosa karena dia melakukan dosa. Manusia itu menjadi berdosa karena hatinya memusuhi Allah. Karena hatinya melawan Allah. Karena hatinya sudah dikuasai oleh dosa. Jadi belum tentu orang yang bersikap baik itu tulus datang dari hati Bapak Ibu. Tapi orang yang hatinya baik, pasti tindakannya baik. Amin. Pasti perkataannya baik, pasti sikapnya baik, pasti perbuatannya baik. Jadi kita ini memusuhi Tuhan di dalam pikiran, di dalam hati kita, dan itu kelihatan dalam perbuatan kita yang jahat. Jadi apapun yang kita katakan, apapun yang kita buat, itu menunjukkan isi hati kita. Saudara, jangan sampai kita hanya fokus kepada apa yang terlihat ya. Yang penting orang terlihat baik, yang penting dia memiliki kedudukan yang tinggi, yang penting dia memiliki nama baik, yang penting tidak pernah melakukan kesalahan yang besar, semuanya itu memang baik Bapak Ibu. Tetapi Allah itu melihat ke dalam hati kita. Ini yang paling penting. Seseorang bisa terlihat baik di hadapan manusia, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya memusuhi Tuhan. Hatinya melawan Tuhan. Ingat, Yesus pernah menegur orang-orang Farisi dengan teguran yang sangat keras. Kita lihat di dalam Matius 23 ayat 25. Matius pasal 23 ayat 25. Ditulis seperti ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Orang Farisi itu menggunakan atribut-atribut keagamaan yang luar biasa, memakai memakai jubah, ada ujung jumbai jubahnya, ya. Seringkali membawa gulungan-gulungan kitab, mereka mengajar. Tetapi hati mereka penuh dengan kejahatan. Ya, kita tidak mungkin membersihkan gelas hanya luarnya saja dan kita tidak membersihkan di bagian dalamnya. Itu salah sekali. Itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan itu tidak hanya menginginkan perubahan perilaku kita. Yang terutama Tuhan menginginkan perubahan hati kita. Amin. Hati dulu yang berubah, hati dulu yang diperbaharui. Ternyata dosa itu bukan sekedar tindakan jahat yang sifatnya besar Bapak Ibu ya. Ya memang membunuh itu dosa, mencuri itu dosa, berzina itu dosa.
Tetapi ada dosa yang seringkali tidak kelihatan. Itulah dosa yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dosa yang hidup bertentangan dengan firman Allah. Yakobus mengatakan, jika seseorang tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, dia sudah berdosa di hadapan Tuhan. Tahu berbuat baik tapi enggak melakukannya, itu sudah berdosa Bapak Ibu. Ini kebenaran yang sangat-sangat keras, tetapi ini menyehatkan jiwa kita. Amin. Ini menyembuhkan kehidupan kita Bapak Ibu. Dosa itu juga terlihat ketika kita ini hidup tetapi tidak mencari Tuhan. Dosa ini terlihat ketika kita tidak peduli terhadap firman-Nya, ketika kita mengabaikan kebenaran. Dosa itu terlihat ketika kita mengandalkan diri kita sendiri. Dosa itu terlihat ketika kita lebih mencintai dunia daripada kita mencintai Tuhan. Dosa itu terlihat ketika kita lebih mempertahankan kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi jangan hanya ngomong, aku tidak membunuh kok, aku tidak mencuri kok, tapi kita nggak cari Tuhan, kita sudah berdosa. Kita menaruh kepahitan, kita sudah berdosa. Kita mencintai dunia ini, kita sudah berdosa. Coba kita baca Yakobus 4 ayat 17 Bapak Ibu, supaya ini lebih jelas. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi dosa bukan hanya melakukan apa yang salah. Dosa juga berarti kalau kita menolak yang benar Bapak Ibu. Dosa juga berarti kalau kita tidak melakukan apa yang benar. Itu adalah dosa. Itu sebabnya manusia membutuhkan perubahan mulai dari hatinya. Amin Bapak Ibu. Bukan pertama-tama sikapnya. Ya. Ada anak yang setiap pagi menyapa orang tuanya, pagi Pak, pagi Ma, tapi hatinya dongkol saudara. Kalau lihat pendetanya, pagi Om, tapi hatinya dongkol. Yang pertama-tama adalah perubahan dari dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan Tuhan kepada Nikodemus. Nikodemus, kamu seorang agamawan, kamu seorang Farisi, kamu seorang ahli Taurat, kamu pemimpin agama. Tapi jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yang pertama-tama itu hati Bapak Ibu ya. Orang kalau hatinya baik, hatinya telah dipulihkan, diubahkan, hatinya baru, pasti perkataannya memuliakan Tuhan. Perkataannya membangun, sikapnya, tindakannya memuliakan Kristus. Hidupnya benar di hadapan Allah, hidupnya benar di hadapan manusia. Ya. Buah apel, pohon apel pasti menghasilkan apel. Pohon mangga pasti menghasilkan mangga. Tapi di GBC saudara akan kaget. Pohon rambutan tetapi ada bunga yang lain saudara. Karena sama Herli dipaku di sana. Tapi itu palsu Bapak Ibu. Ya itu palsu. Jadi hati yang menjadi target utama dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, Kristus itu memperdamaikan kita melalui kematiannya. Nah ini berkat yang terbesar bagi kita yang sebentar kita rayakan melalui perjamuan Tuhan. Ayat 22 bagian A kita membaca, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Inilah dasar sukacita kita, inilah dasar keselamatan kita Bapak Ibu. Sekarang kita diperdamaikannya. Dulu kita jauh dari Allah, dulu kita memusuhi Allah dengan pikiran dan hati kita.
Dulu perbuatan kita jahat, tetapi sekarang kita telah diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Wow, kok tidak ada yang bersuka cita ya? Amin Bapak Ibu. Ini berkat yang sangat besar Bapak Ibu. Inilah inti dari Injil Yesus Kristus. Inilah inti dari kekristenan. Manusia tidak dapat memperbaiki hubungannya dengan Allah melalui kekuatannya sendiri. Manusia tidak dapat menghapus dosanya sendiri. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu Allah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Dia datang kepada manusia. Dia mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Ini berkat yang sangat besar bagi kita. Bapak Ibu, kalau kita datang kepada Tuhan pagi hari ini karena kita tahu keselamatan kita sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah kasih karunia. Saya tidak akan bosan-bosan membacakan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya sendiri. Allah yang memperdamaikan kita, Allah yang mencari kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi, mereka lari. Tetapi Allah datang mencari mereka. Adam, di manakah engkau? Ini bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu posisi Adam, tidak. Ini bukan pertanyaan untuk mencari informasi, tidak. Tapi ini pertanyaan yang penuh dengan kasih sayang untuk mencari mereka, menolong mereka, menyelamatkan mereka. Dan itu digenapi dalam diri Yesus Kristus. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah kasih karunia Bapak Ibu. Kristus datang menjadi manusia itu untuk menyelamatkan kita. Karena kita ini diperdamaikan di dalam tubuh jasmaninya. Itulah salah satu alasan kenapa Allah harus menjadi manusia. Supaya dia dapat menjadi korban tebusan untuk dosa saudara dan saya. Ini kebenaran yang harus kita syukuri. Dan pendamaian kita hanya terjadi melalui kematian Kristus. Makanya mari Bapak Ibu, kita mau lebih lagi menghargai salib Kristus. Amin. Kita mau lebih menghargai darah Kristus yang telah ditumpahkan untuk keselamatan jiwa kita. Dia harus mati karena masalah dosa bukan masalah kecil. Dosa adalah permusuhan dengan Allah. Dosa adalah pemberontakan kepada Allah dan upah dosa itu adalah maut. Makanya kita datang kepada Tuhan bukan karena urusan-urusan duniawi. Sekalipun Tuhan memperhatikan urusan-urusan kita karena dia berkata, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tetapi yang terutama kita datang adalah karena kita butuh diperdamaikan dengan Yesus, dengan Allah melalui kematian Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur. Sebab di dalam Kristus, dia telah memulihkan hubungan kita dengan Allah. Yang selanjutnya Bapak Ibu, tujuan akhir dari keselamatan itu adalah kekudusan. Nah ini, saudara kalau kita sudah ngomong tentang kekudusan ini rasanya berat sekali ya. Tetapi inilah tujuan Allah. Coba kita baca ayat 22 bagian B. Untuk menempatkan kamu kudus. Ini tujuan Allah. Dia memperdamaikan kita dengan Bapa untuk menempatkan kita kudus. Supaya kita tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kristus tidak hanya mati supaya dosa kita diampuni Bapak Ibu. Supaya kita bebas dari hukuman, tidak. Tidak hanya supaya kita mendapat jaminan kehidupan yang kekal. Itu semua benar. Tetapi yang terutama adalah kita ini diselamatkan, diperdamaikan supaya kita menjadi milik Allah. Supaya kita hidup di dalam kekudusan. Supaya kita hidup di dalam ketidakcacatan, ketidakcelaan. Itu yang digendaki oleh Tuhan.
Banyak orang Kristen ya, senang menerima keselamatan, tetapi hidup tetap di dalam dosa. Memusuhi Allah di dalam pikiran. Tidak mau nurut pada firman Tuhan. Bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Allah tidak hanya ingin menyelamatkan kita, tetapi Allah ingin membentuk kehidupan kita, menjadikan kita miliknya, anak-anaknya yang kekasih. Bapak Ibu, kita diselamatkan untuk hidup kudus. Amin. Kita diselamatkan untuk hidup tidak bercacat. Kita diselamatkan untuk hidup tidak bercela. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata kepada seorang perempuan yang kedapatan bersinah itu, aku tidak mau menghukum engkau, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam pertobatan. Kita ini diselamatkan supaya kita ini menghasilkan buah roh, supaya kita memiliki karakter Kristus, supaya kita ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Bapak Ibu, seringkali masalah-masalah duniawi membuat kita iri, masalah-masalah duniawi membuat kita dengki, membuat kita marah, membuat kita kecewa, membuat kita tidak menguasai diri, membuat kita bermusuhan satu dengan yang lain. Itu bukan tujuan Allah, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita yang sudah diselamatkan, kita hidup untuk diri kita sendiri. Tapi kita hidup untuk Kristus, kita hidup dalam kekudusan, kita hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Kita hidup menjadi milik Kristus. Dan kehidupan yang seperti itu adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Amin. Kita tidak diselamatkan karena kita berbuat baik, karena kita berusaha untuk hidup kudus. Tidak, kita berbuat baik, kita hidup kudus. Karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah menerima Roh Kudus. Dan karena Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk berbuah di dalam kebenaran. Mari, jangan biarkan pergumulan-pergumulan dunia ini ya menyeret kita kepada tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Amin. Kepada pikiran-pikiran yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Ya, saya tahu tidak ada seorang pun yang sempurna hari ini, Bapak Ibu, termasuk saya juga tidak sempurna. Saya juga masih banyak kesalahan. Tapi mari kita memberikan diri kita diproses oleh Tuhan. Amin. Dibentuk oleh Tuhan. Dan seringkali proses itu terjadi melalui hubungan kita seorang dengan yang lain. Ingat, besi menajamkan besi, tetapi manusia menajamkan sesamanya. Kalau kita ada benturan, kalau kita ada pergumulan, kita ada konflik, sebenarnya Tuhan sedang menajamkan kita. Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang membentuk kita. Makanya jangan menyerah terhadap hubungan, terutama dalam hubungan keluarga, hubungan berjemaat. Ada konflik, itu biasa Bapak Ibu. Ya, kalau hati kita telah diperbarui, kalau hati kita telah baik, kita akan bisa bersabar, kita bisa mengampuni, kita bisa berdamai, dan kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan. Amin. Ini yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu ya, orang yang sungguh-sungguh diselamatkan itu akan bertekun di dalam iman. Dia tidak goyah. Kita membaca di ayat yang ke-23, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Sebab apa? Sebab dulu kita ini jauh dari Allah. Sebab dulu kita ini memusuhi Allah di dalam hati dan pikiran kita. Sebab dulu kita ini hidup di dalam kejahatan. Mengapa kita harus bertekun di dalam iman? Sebab di dalam Yesus, sebab sekarang ini kita telah diperdamaikan melalui kematian Yesus di salib. Kita telah dikuduskannya, kita telah dibenarkannya.
Kita menjadi miliknya. Maka mari kita bertekun di dalam iman. Tetap teguh, tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Lihat, orang yang sungguh-sungguh percaya, orang-orang yang sungguh diselamatkan karena anugerah di dalam Yesus Kristus, dia harus tetap berpegang kepada Kristus. Kita harus bertekun di dalam iman. Ini kebenaran yang harus kita ikuti Bapak Ibu. Mengikut Yesus bukan keputusan satu kali. Mengikut Yesus adalah perjalanan hidup seumur hidup kita. Amin. Setiap hari kita memutuskan untuk bertekun di dalam iman. Makanya Yesus berkata, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ada banyak orang yang sudah tidak tetap di dalam firman. Ada banyak orang yang keluar dari kebenaran firman. Ada banyak orang yang menjauh dari Kristus. Tidak bertekun lagi di dalam kebenaran. Bapak Ibu, bertekun di dalam ibadah itu harus, tetapi lebih dari itu, kita harus bertekun di dalam iman. Amin. Seperti Paulus pernah berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jangan bergeser Bapak Ibu ya. Jangan bergeser. Kemudian orang percaya itu harus memiliki iman yang kuat. Tidak mudah digoncangkan. Tetap teguh, tidak bergoncang. Kemudian jangan mau meninggalkan pengharapan Injil. Jangan mau digeser dari pengharapan akan Injil. Banyak orang sudah tidak lagi berpegang teguh dalam iman. Dan telah bergeser dari pengharapan akan Injil. Bapak Ibu, kesetiaan itu membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Bahwa sungguh-sungguh kita sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa. Bahwa kita sungguh-sungguh menjadi miliknya. Makanya mari Bapak Ibu, apapun tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini, apapun pergumulan kita mau tetap bertekun di dalam iman. Amin. Mari pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Mengapa kita datang kepada Yesus? Sebab kita butuh diperdamaikan dengan Bapa. Amin. Kita butuh keselamatan. Itulah masalah terbesar kita. Dan di dalam perdamaian dengan Bapa, percayalah, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan pasti memberkati kita. Jangan kita terfokus kepada perkara-perkara duniawi, tapi mulai dari pemulihan hubungan dengan Allah, mulai dari hati yang percaya, hati yang taat, mulai dari hidup di dalam kekudusan, maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan pasti dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama kita berdiri Bapak Ibu.